sebenarnya. Itu ranging sebenarnya. Oke, nah dengan skenario semacam ini maka kita bisa memperkirakan kalau nantinya ini berhasil nge-break semacam ini, maka dia membuat sebuah keputusan baru, maka kita bisa expect ini akan begini. Itu skenarionya. Ya, jadi kita dengan cara seperti ini kita bisa bercerita. Ya, kita bisa bercerita banyak dari apa yang terjadi di market. Kalau kita mau tarik lagi di sini, maka Anda akan lihat bahwa ini sebenarnya adalah sebuah resisten di situ. Ya. Ini jadi sebuah resisten. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di-subscribe. Jangan lupa aktifkan tanda lonceng supaya teman-teman tidak ketinggalan materi di setiap episodenya. Dan bantu share video ini ke teman-teman kalian yang ingin belajar strategi SND. Dan support terus channel ini dan jayalah trader Indonesia. Sekarang kita bahas gold ya. Kita bahas gold. Di sini. Sekarang kita lakukan analisa yang sama dengan konsep yang tadi. Saya perlu tahu dulu harga datang dari mana, kemudian tujuannya kemana. Nah, yang saya lakukan adalah saya mau melihat jalan cerita harga nih. Jadi top down analisis sebenarnya kita bisa mengikuti alur cerita harga karena selalu ada sebab akibat mengapa harga naik dan turun. Coba Anda bayangkan kenapa harga tertahan di bagian sebelah sini. Apa yang menyebabkan harga tertahan di sebelah sini? Kalau kita tarik dari kiri harga, ini adalah left shoulder. Oke, dari left shoulder, kemudian harga akhirnya turun. Oke, kemudian mari kita lihat lagi. Ini kenapa harga mantul di bagian sebelah sini? Karena dia kena dari sini. Yaitu kena dari FTR. Jadi pun sebelum ini terjadi teman-teman, kita udah punya bayangan bahwa ini kemungkinan akhir daripada tren bearish. Karena kita melihatnya adalah resisten become support. Tapi kita nggak bisa expect jauh ke atas sebelum ini benar-benar terjadi. Maka yang kita lakukan adalah menunggu reaksi harga terlebih dahulu. Ya udah, kita biarin aja dia bergerak terlebih dahulu. Oke, sekarang coba kita lihat. Contoh misalnya kita expect harga mantul di area ini, tapi kita nggak melakukan apapun dulu gitu ya, karena kita biarkan harga bergerak. Dan ketika Anda lihat yang terjadi kemudian, oke, ini akhirnya beneran di break ke atas. Ini kita sebut sebagai impuls bukan? Boleh nggak saya sebut ini sebagai impuls, teman-teman? Bisa? Bisa ya? Saya sebut sebagai impuls. Maka ini berarti gelombang besarnya sudah terjadi. Kalau kita tadi kaitkan dengan konsep yang ada di sini, maka ini sudah terjadi impulsnya. Maka kita tunggu dia koreksi. Impuls, korektif. Gelombang AB, gelombang BC. Sekarang kalau kita lihat dari sini, ini menjadi gelombang AB, gelombang BC. Udah, kalau gitu tinggal kita menggunakan TF besar. Kita lihat dari TF besarnya sebelah sini. Ya. Kalau kita TF besar sebelah sini, apakah kita lihat ada left shoulder, teman-teman? Ada left shoulder? Ada. Oke. Yaitu bagian sebelah sini. Tuh. Dan mengapa ini vital banget, level ini penting? Karena kalau kita lihat dari cerita harga di sini, bagaimana terjadi apa? Drop base, drop. Lihat nggak drop base drop terjadi di sini sebelum dia sini? Tapi drop base drop ini ditelan nggak sama ini? Ditelan nggak? Iya, di engulf. Ditelan, di engulf. Nah, kalau ini di engulf, ini menjadi supply become demand nggak? Bisa nggak? Supply become demand? Bisa, Pak. Bisa. Swap zone. Ya. Drop base rally. Bahkan mungkin kalau kita lihat dari tarikan dari markingan kita, maka ini sebenarnya adalah price action zone-nya. Ini belum kena target. Tuh, belum kena. Masih ngegantung aja. Ya, masih ngegantung aja. Kalau misalkan di sini kena, mungkin kita nggak bisa langsung touch trade, kita nunggu reaksi harga. Tapi kalau contoh di sini, ini belum kena. Oke, benar-benar belum kena dan
Disitulah harga kemudian akhirnya harga mantul. Dan teman-teman lihat, kalau kita lihat dari jalan cerita harga area ini, kita dapat jalan cerita bahwa ini retest 1, retest 2, retest 3, keputusan jebol di mana? Jebol di sini. Ya, keputusan jebol itu berada di area ini. Dan kemudian teman-teman juga sudah melihat apa yang terjadi dengan gold setelah dia melakukan break, ini tertahan. Look to the left, lihat sejarah harga. Oh, ini karena area ini. Jadi kita dapat gambaran bahwa harga datang dari supply daily, dari supply monthly, dia ngejar ke demand monthly. Maka di sini harga akhirnya mantul, gitu ya. Di sini mantul. Lihat lagi, kemudian di engulf, kemudian dia turun, lalu rally. Sekarang area ini, boleh nggak saya marking gitu? Bisa nggak saya marking gitu? Sebagai base-nya. Bisa nggak, teman-teman? Boleh pakai begini? Bisa, Pak, tapi besar. Iya, tapi ini kan gambarannya kan. Karena ini kan kalau kita pakai Iya. ini kan sebagai RS, yang ini sebagai spotnya dia kan. Iya enggak? Iya. Clear ya? Jelas ya? Sekarang sebelum kita berpikir jauh ke area ini, Anda lihat, ketika ini terjadi rally base rally, lihat reaksi harga. Ini mantul dari mana? Mantul dari sini. Ini mantul dari sini. Ini sebagai apa? Sebagai FTB. Ya enggak? First time back kan? Ya kan? Ini sebagai apa? First time back. Ya, sebagai first time back di bagian sebelah situ. Dan kita lihat lagi, first time back. Ini yang terjadi tadi pagi atau iya tadi pagi, saya ingat betul tadi pagi kejadian. Dia retest lagi di sini, berarti retest ke berapa? Retest kedua. Ya oke? Ini retest kedua. Tuh, lihat, ini terjadi first time back. Kan ya? Ini first time back. Bagaimana dia reaksi first time back? Karena dia kena mantul dari si flag yang ini tadi. Ya. Bisa ya? Oke, lanjut. Nah, ini kan ketika dia break, ini kan menjadi high-nya dong. Saya tarik nih jadi high. Saya high sini, saya tarik. Tak, gitu saya high. High, kalau kita look to the left, oh ini kena area supply. Oke. Kemudian dia nge-break. Pas saat dia nge-break, ada area demand. Membuat base di sini. Jadi level penting nggak ini sekarang ketika dia nge-break? Level penting, teman-teman. Ini level penting. Oke. Nah, kalau kita lihat dari jangka panjangnya, ini jelas kondisinya bullish trend. Oke. Nah, kalau kita lihat pattern yang terjadi, sehingga kita bisa melihat, oh sebenarnya ini dia mau membuat sebuah cup. Tuh, dia membuat sebuah cup and handle-nya udah terjadi di situ. Nah, disinilah akhirnya kita bisa bercerita bahwa ini adalah membuat sebuah pola cup. Kemudian yang terjadi di sebelah sini adalah handle. Oke, tapi handle-nya ini nggak terlalu clear ya. Ini saya pikir nggak terlalu clear. Kalau di sini mungkin clear. Nah ini nih, yang ini clear nih. Kalau ini adalah handle-nya dia nih. Nah ini handle. Tapi kemudian ranging di bagian sebelah sini. Nah kemudian akhirnya kan turun. Kenapa ini turun? Memang seharusnya turun karena dia kenain all time high. Itu dia. Oke, sekarang kita bisa bercerita lagi di bagian sebelah sini. Oke, saya lanjut. Nah, ini naik ke atas. Berarti kan ini harga tertahan nih. Tertahan oleh sesuatu kan. Kita tarik nih. Tarik ya. Saya tarik sebelah sini. Kalau kita look to the left, oh kita tahu ini kena left shoulder. Inilah yang membuat akhirnya harga turun, first time back. Nah, ketika terjadi penurunan, menciptakan sebuah base baru nggak di sini? Betul? Rally base top? Nah, oke. Kemudian turun, karena di bagian sebelah sini mantul, ranging. Oke, di sini ranging. Kemudian ini ada base, karena area demand. Oke ya. Nah, sekarang kita bisa bercerita lagi di bagian sebelah sini. Jadi begitu naik ke atas, ini gagal turun, berarti kita bisa melihat bahwa sebenarnya harga membuat high, membuat low, membuat high, terus mau berapa lagi? Higher,
higher low. Kemudian membuat higher high. Di sini higher low, di sinilah take profit. Sampai di sini ya udah harusnya udah selesai. Ya. Oke, lanjut. Nah, dari sini kita tahu bercerita, oh sebenarnya ini ada base nggak ketika dia nge-break? Ada base? Ada kan? Ini dong yang berhasil melakukan break dari sini. Ya nggak? Ini kan. Jadi saat dia turun, ini kan base utamanya nih yang tadi saya bilang. Ini kan base-nya nih. Kemudian kita turun, kenalah di bagian sebelah sini. Ya kan? Nah, jadi dari sini saya bisa menyimpulkan bahwa level pentingnya itu adalah bagian yang ini. Tuh, level inilah yang penting. Kenapa? Karena dia yang nge-break. Dia membuat sebuah keputusan untuk nge-break. Jadi tidak mengherankan mengapa level ini menjadi level penting. Ya karena dari jalan cetak harga kita udah tahu bahwa oh inilah yang nge-break. Oke, tapi kemudian ketika dia gagal melakukan breakout dari sebuah all time high-nya, kemudian terjadi sebuah rally base drop. Ini rally base drop. Oke ya, sini ada left shoulder. Kita tarik nih left shoulder. Nah, ini membuat left shoulder. Disinilah akhirnya harga turun. Gitu ya, harga turun. Disinilah ranging kembali saat ini. Ini kan ranging nih sebenarnya. Itu ranging sebenarnya. Oke, nah dengan skenario semacam ini, maka kita bisa memperkirakan kalau nantinya ini berhasil nge-break semacam ini, maka dia membuat sebuah keputusan baru, maka kita bisa expect ini akan begini. Itu skenarionya. Ya, jadi kita dengan cara seperti ini kita bisa bercerita. Ya, kita bisa bercerita banyak dari apa yang terjadi di market. Kalau kita mau tarik lagi di sini, maka Anda akan melihat oh ini sebenarnya adalah sebuah resisten di situ. Ya. Ini menjadi sebuah resisten. Oke? Jadi itu adalah cara yang biasa. Sampai sini cukup jelas cara analisa saya? Kira-kira menarik nggak analisanya? Menarik ya. Dengan menggunakan markingan dari ETF besar kita bisa bercerita. Tapi kalau teman-teman pakai time frame H1, bisakah teman-teman bercerita? Coba, bingung nggak? Kita pakai H1. Teman-teman pasti bingung. Ya nggak? Ini bingung. Kita mau ngapain pakai time frame H1? Coba aja nih. Ini saatnya lagi parah banget. Ya, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan di sini. Ya, jadi dengan kita menggunakan acuan TF besar, kita bisa paling tidak teman-teman itu nggak bingung-bingung amat. Tahu kapan harus buy, tahu kapan harus sell, dan tahu kapan harus nunggu. Ya, itu menjadi penting banget. Ya, menjadi sangat penting sekali. Ya, apakah nanti di sini dia bisa turun? Ya, bisa aja. Gak ada yang tahu. Tapi yang jelas kita udah punya gambaran bahwa ini kemungkinan akan jadi level strong buyer. Ya, strong buyer ada di bagian sebelah. Ya, karena kita bisa bercerita yang tadi. Karena kita bisa bercerita, oh ini sebenarnya adalah berkaitan, pantulan ini berkaitan dengan adanya left shoulder yang ada di masa lalu. Seperti itu.